Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi mahasiswa-mahasiswiku sekalian dalam pembelajaran online. Terima kasih sebelumnya atas semangat kalian ya, atas semangat kalian senantiasa semangat dalam belajar kalkulus gitu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan saya. Di sini ada Mas Adi dan Mas Taurik yang setia menemani kalian. Dan saya juga terima kasih kepada beberapa dari kalian yang sudah menghubungi saya menanyakan case-case tertentu, soal-soal tertentu, baik bahkan ada yang meminta dibuatkan video cara pembuatan piecewise function gitu. Dan saya sangat apresiasi dengan hal itu. Jadi kalian tetap bisa berkomunikasi dengan saya baik secara WhatsApp ataupun di kelas minggu gitu. Dan kalian juga bisa berkomunikasi dengan Mas Alim dan Mas Tori. Oke, pada pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai limit tangga, limit tangga, kekontinuan, kekontinuan pada interval, dan teorema nilai rata-rata. Jadi ada 5 hal itu yang akan saya buatkan videonya dan kalian bisa menontonnya di kelas maupun secara mandiri. Nah, kita lanjut. Oke, mohon maaf. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh mengenai limit tangga dan lain sebagainya, saya akan menyampaikan satu quotes dari Albert Einstein yang tentunya kita semua tahu siapa dia, siapa beliau. Beliau mengatakan everyone is a genius. Jadi, dan saya meyakini itu. Setiap orang itu genius. Setiap orang itu memiliki keahlian. Kemudian, if I but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Artinya, jika kamu meminta seekor ikan dengan kemampuannya untuk menaikkan sebuah pohon, nah ikan itu akan hidup dengan keyakinan bahwa dia itu orang yang bodoh. Dia itu bodoh. Artinya apa di sini? Artinya di sini, kalau kalian merupakan ikan, di ibaratnya merupakan ikan, ya kan? Jadi saya harus memperlakukan kalian berdasarkan kemampuan kalian. Atau kalian harus yakin dengan kemampuan kalian. Saya tidak bisa meminta kalian untuk menguasai materi yang saya ajarkan di sini, karena ini bukan ilmu paling utama dalam prodi kalian. Saya yakin ini bukan prodi matematika atau matematika murni. Nah, namun saya akan memperkenalkan materi ini sebatas untuk mendukung ilmu yang kalian ingin pelajari, baik ilmu teknik industri maupun teknik logistik. Karena kedua program studi itu butuh yang namanya matematika. Tidak secara mendalam, tapi cukup menggunakannya. Tidak cara membuat rumusnya, tapi menggunakan rumusnya. Seperti itu. Nah, saya pun yakin dengan kalian ya. Di sini kalian yang masuk ke teknik industri maupun yang masuk ke teknik logistik itu tidak salah memilih jurusan. Ya, saya yakin kalian tidak salah memilih jurusan dan saya hanya perlu mengajarkan dengan cara yang berbeda. Mengajarkan dengan cara yang berbeda pada kalian dan menyadarkan kalian bahwa matematika itu bagian yang penting untuk jurusan kalian. Nah, di situ saya yakin kalian bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tak berhingga dulu. Kita akan membahas mengenai limit di tak berhingga. Namun apa sih tak berhingga itu? Tak berhingga itu adalah sesuatu yang sangat jauh, ya. Sesuatu yang sangat jauh, sangat besar atau sangat kecil. Yang saya pun ketika melihat dari sini itu tidak bisa kelihatan apa itu. Yang sangat kecil dan sangat besar. Belum ada alat yang bisa melihat hal itu. Oke. Ini visualisasinya. Nah, di sini kita akan bahas limit di tak berhingga. Nah, ada masalah yang jadi poin utama untuk membahas limit tak berhingga. Yang pertama yaitu terkadang kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada suatu fungsi f(x) ketika nilai variabel x sangat besar ya, atau menuju tak berhingga. Kalau sesuatu yang sangat besar itu berarti angka yang kita nggak bisa menyebutnya. Kalau kita masih bisa menyebutnya 1 triliun berarti belum besar.
1000 triliun, 1 miliar triliun, lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Artinya sesuatu yang kita nggak bisa menyebutkan secara pasti. Itu sangat besar, mendekati tak hingga. Nah, apa yang terjadi jika fungsi f(x) sama dengan cos per x ketika x menuju ke tak berhingga? Nah, kita akan membayangkan x yang sangat besar, yang tentunya akan menjadikan seperti x itu mendekati satu nilai ternyata. Kalau x-nya sangat besar, ternyata super x-nya itu mendekati 0. Realitanya memang seperti itu. Sehingga f(x) akan sangat mendekati nilai cos 0. Nah, cos 0 kan 1. Nah, jadi ketika kita membayangkan fungsi f(x) sama dengan cos per x dengan x yang sangat besar, cos per x dengan x yang sangat besar, maka dengan bayangan kita akan mengetahui bahwa fungsi itu akan mendekati 0. Ya kan? Akan mendekati 0. Nah, itu kan penjelasan secara bahasa ya. Kita menjelaskan ke orang-orang secara bahasa. Nah, itu terlalu panjang. Menjelaskannya terlalu panjang. Adakah cara yang sederhana? Ada. Ya. Di sini telah difasilitasi oleh matematika dengan penggunaan limit. Limit cos per x untuk x mendekati tak hingga. Tak hingga simbolnya seperti angka 8 yang tertidur ya. Seperti ini. Ini tak hingga. Oke. Nah, tak hingga gitu. Nah, itu hasilnya 1. Artinya apa? Artinya ketika x mendekati sesuatu yang tak berhingga yang kita nggak bisa menyebutkannya pada fungsi cos per x, itu hasilnya mendekati 1. Ini konsepnya ini. Nah, ini ternyata akan berkembang ke banyak pengetahuan. Nah, contohnya sebagai berikut. Ini grafiknya. Ini grafik cos per x saat x mendekati tak berhingga. Loh Pak, ini kok hanya sampai 1000? Ya, karena saya menggunakan komputer yang saya kira 1000 ini sudah cukup menggambarkan. Lebih baik berapa berarti? Kalau kalian mampu memvisualisasikan dengan angka 1 juta, gunakan. 1 miliar, gunakan. Tapi sampai saat ini, mungkin komputer yang menunjukkan angka 1000 itu sudah cukup. 1000 itu udah mewakili tak berhingga. Tapi sejatinya kita nggak tahu sampai tak berhingganya itu nilainya berapa. Tapi sampai 1000 ini saya meyakini nilainya mendekati 1. Kenapa? Ini sudah stabil, ya kan? Tidak ada gejolak kecuali grafiknya sebagai berikut. Nah, masih seperti ini. Ini masih seperti ini, masih yang nggak stabil. Nah, ini berarti angka 1000 ini itu belum meyakinkan saya kalau nilainya mendekati 1. Kalau ini udah stabil. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi limit theta hingga positif. Jadi limit theta hingga positif ini berarti arahnya x mendekati sesuatu yang sangat besar. Gitu. Jika x semakin besar dan besar, nilainya mendekati tak terbatas, diperoleh f(x) yang bernilai sangat dekat dengan L, maka limit f(x) untuk x mendekati tak hingga sama dengan L. Yang berarti fungsi f(x) ini mendekati limit L ketika x meningkat tanpa batas, memiliki limit L. Jadi kalau x-nya mendekati tak terbatas, belum tentu fungsinya itu mendekati tak terbatas. Belum tentu. Bisa saja fungsinya bernilai 5, bernilai 7, bernilai 8. Artinya berarti sampai kapanpun dia akan berada di batas itu. Ya kan? Akan berada di batas itu. Definisi limit di tak hingga positif ini berbeda dengan definisi limit yang kita bahas sebelumnya. Jadi di sini kita nggak mengenal limit sisi kiri maupun sisi kanan di limit di tak hingga positif. Kita hanya mengenal kalau x mendekati tak hingga, fx-nya itu mendekati nilai berapa sih gitu. Kita nggak melihat sisi kiri dan kanan. Beda dengan sebelumnya. Itu melihat sisi kiri dan kanan sama nggak? Kayak gitu. Nah, ini contohnya. Sekarang kita coba fungsi f(x) sama dengan cos per x saat x-nya mendekati sesuatu yang sangat kecil. Menta hingga. Menta hingga itu berarti sangat kecil. Ternyata kalau secara grafik, itu juga nilainya mendekati 1. Ini mendekati 1. Ini 1 enggak.
Ini mendekati 1. Nah, coba lihat. Ini aslinya mendekati 1. Ini garis saya, garis yang kurang bagus. Berarti di sini saya bisa mengatakan limit cos seper X, ya, untuk X mendekati minus tak hingga itu sama dengan 1 juga. Nah, artinya apa? Jika X-nya sangat kecil, fungsi cos-nya itu juga bernilai 1. Nah, ini definisi limit di tangga. Jadi jika X semakin negatif atau sangat negatif, sangat kecil berarti ya, dan tak terbatas, diperoleh fx yang bernilai sangat dekat dengan m-nya tadi 1. Maka kita bisa mengatakan limit fx untuk x mendekati min tak hingga itu sama dengan m. Berarti fungsi fx memiliki limit m ketika x semakin negatif tanpa batas. Nah, limit di tak hingga negatif juga memiliki definisi yang berbeda dari definisi limit yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, karena keterbatasan kemampuan perangkat komputer yang saya gunakan, yang mana X yang sangat besar atau X yang sangat kecil itu angka yang harus sangat besar dan harus sangat kecil, maka saya cukup coba menggunakan bilangan 1000, bilangan min 1000. Kalau grafiknya sudah cukup stabil, kalau bahasa ilmiahnya itu konvergen, berarti itu sudah cukup. Kalau belum konvergen, belum cukup, masih yang naik turun, berarti harus saya tambahkan 2000. Kalau masih belum, harus tambahkan 3000, 4000, 5000, sampai saya melihat konvergennya sampai mana, stabilnya sampai mana. Jadi kalau fungsi cos per X ini 1000 itu sudah kelihatan stabil. Bahkan kalau saya lihat di sini, itu sepertinya minus 400 sudah cukup. Minus 400 sudah cukup. Jadi tidak harus minus 1000. Oke. Nah, ini gambaran X as X approach infinity. Jadi gambaran X mendekati tak terhingga. Jadi di sini angka 1 itu menyatakan bahwa hanya dengan tidak membiarkan dia pergi menyinggung ini ya. Dia itu berarti yang X ini tidak mungkin menyinggung tak berhingga ini, ya kan? Go off on a tank because on forward. Jadi X tidak akan pernah menyinggung tak hingga ini. Dan ketika X mendekati tak hingga, maka dia akan berjalan selamanya. Jalan selamanya, dan tidak akan pernah menyinggung, tidak akan pernah bertemu. Itu bayangan. Ketika kita mencari nilai X, berarti X-nya itu suatu bilangan yang besar yang kita nggak bisa menyebutkan. Ini jokesnya seperti itu. Nah, kalau kita coba latihan soal di sini, ada satu contoh soal. Tentukan nilai limit fungsi f(x) untuk x sama dengan min 2 jika x kurang dari 0, dan x sama dengan 2 jika x lebih dari atau sama dengan 0. Saat x mendekati tak hingga. Dan x mendekati minus tak hingga. Nah, ini coba saya visualisasikan pakai Pioneer. Oke, selanjutnya. Nah, di sini warnanya saya ubah. Oke, di sini berarti saya mencoba untuk membagi fungsinya, pemisahnya angka 0. Nah, kalau x kurang dari 0, fx-nya sama dengan min 2. Kalau x-nya lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, fx-nya sama dengan 2. Ini berarti piecewise function. Nah, saat x mendekati tak terhingga, berarti limit yang berfungsi apa? Kalau x mendekati tak terhingga, berarti x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga fungsinya fx-nya itu berarti pakai yang 2. Gitu. Jadi ketika saya masukkan limit 2 untuk x mendekati tak terhingga, itu langsung 2 berarti. Karena nilainya 2 terus. Sampai kapanpun nilainya 2 terus. Nah, saat x mendekati min tak hingga, maka x kurang dari atau sama dengan 0. Kalau kurang dari atau sama dengan 0, berarti fungsinya itu yang berarti min 2. Berarti limit fx untuk x mendekati min tak hingga, berarti limit min 2 untuk x mendekati min tak hingga. Sama dengan
minus 2. Nah, itu jawabannya. Jadi saya punya jawaban yang kalau X-nya mendekati tangga, Fx-nya berarti 2 limitnya. Kalau X-nya mendekati min tangga, limit fungsi Fx-nya itu min 2. Seperti itu. Di sini perlu diingat, semua angka ya misalkan K dibagi tak hingga, itu jawabannya 0. Semua angka yang dibagi tak hingga itu jawabannya 0. Artinya semua angka yang dibagi sesuatu yang sangat besar itu jawabannya 0. Nah, kemudian tak hingga plus tak hingga itu hasilnya tak hingga. Yang sampai sekarang nggak ada nilainya itu apa? Yang sampai sekarang tidak ada nilainya itu tak hingga per tak hingga. Itu nggak ada nilainya. Tak hingga min tak hingga itu juga nggak ada nilainya sampai sekarang. Makanya dikatakan sebagai bentuk tak tentu, tidak tentu hasilnya. Jadi kalau kalian mendapatkan jawaban yang seperti ini, berarti proses kalian masih kurang tepat. Berarti harus ada sedikit modifikasi yang dilakukan. Oke, berarti kira-kira grafiknya seperti itu. Ini grafik fungsi piecewise yang tadi saya sampaikan, piecewise function. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, jawabannya 2. Kalau kurang dari 0, jawabannya minus 2. Sampai min hingga minus 2. Sampai hingga 2. Seperti itu. Dari grafik juga kelihatan. Nah, kemudian tentukan nilai dari fungsi limit fx untuk 5x kuadrat plus 8x min 3 per 3x kuadrat plus 2 saat x mendekati tangga dan x mendekati minus tangga. Di sini saya akan menerangkan salah satu bagiannya. Satu bagiannya. Oke. Nah, saya perlu menggunakan konsep ini. Konsep yang saya tadi sudah sampaikan ini. Semua yang dibagi tangga jawabannya. Nah, di sini saya gunakan di sini. Saat X mendekati tangga, ya kan? Oke. Nah, ini. Saat X mendekati tangga pada fungsi 5x kuadrat plus 8x min 3 per 3x kuadrat plus 2. Kali pertama, nah ini pangkat terbesarnya itu jadi patokan untuk ini apa namanya, saya perbesar saja. Nah, untuk jadi kedua ruas tuh saya kalikan. Pembilang dan penyebut saya kalikan seper X kuadrat per seper X kuadrat. Pak kok bisa milih X kuadrat? Kenapa Pak? Karena di sini pangkat terbesarnya X kuadrat. Jadi kalau pangkat terbesarnya X pangkat 3 berarti seper X pangkat 3 per seper X pangkat 3. Nah, setelah saya kalikan jadinya seperti itu. Habis itu tinggal saya masukkan nih, limit X mendekati tangganya saya masukkan aja. Ketemunya 5 plus 8 per tangga, min 3 per tangga, per 3 plus 2 per tangga. Semua yang dibagi tangga itu 0. Jadinya nanti 5 per 3. Hasilnya berarti 5 per 3. Oke. Nah, itu yang X mendekati tangga. Yang X mendekati min tangga, coba kalian pelajari. Gitu ya. Kemudian saya akan menunjukkan grafiknya. Grafiknya sebagai berikut. Jadi ketika X-nya mendekati hingga, saya tahu jawabannya di sini. Ini jawabannya, di sini jawabannya 5 per 3. Atau sekitar berapa? Kalau 5 per 3 berarti 1,67. Berarti Fx-nya mendekati 1,67. Nah, ini ditulis limit Fx untuk X mendekati hingga itu sama dengan 1,67. Kayak gitu. Dan nilai Fx 1,67 enggak? Bukan. Tapi mendekati 1,67. Nah, tentukan nilai dari limit fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min 2 per nilai mutlak X pangkat 3 plus 1 saat X mendekati tangga dan X mendekati min tangga. Nah, di sini juga saya uraikan ya. Saya uraikan jawaban yang manual sama nanti pakai grafik. Oke. Ini sepertinya ada yang salah apa ya? Yang salah yang minus saya terangkan yang minus saja sekarang.
Nah, coba sekarang yang minus. Untuk X mendekati min tak hingga, diperoleh X kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga berlaku, di sini yang harus jadi catatan kalian. Ketika X kurang dari atau sama dengan 0, dinilai mutlakan, berarti hasilnya itu harus min X. Kan kurang dari. Kan negatif dia. Dia negatif. Di sini posisinya X-nya negatif. Berarti di sini harusnya minus. Berarti ini saya ada kesalahan. Ini saya ulangi aja, berarti sama dengan ini salah ya. Ini salah. Saya baru sadar. Berarti X pangkat 3 min 2 per min X kurung nih harusnya pangkat 3 plus 1. Untuk X mendekati faktor 3. Nah, kemudian ini dikali berapa nih? Ini harus dikali X pangkat 3 ya, berarti seper X pangkat 3 per seper X pangkat 3. Jadi kalau atas dikali seper X pangkat 3, bawah juga harus seimbang. Nah, kemudian saya teruskan jadinya 1 min 2 per X pangkat 3 per, ini kalikan seper X pangkat 3, jadi perkaliannya seperti ini. Ini kalikan 1 per 1, ini juga bawah kalikan 1 per 1. Kayak gitu. Nanti hasilnya, ini berhubung udah pakai merah, ya merah terus ya. Hasilnya nanti ini berarti min 1 ya, plus seper X pangkat 3. Nah, untuk X mendekati min tak hingga. Sekarang tinggal dimasukkan. 1 min 2 per min tak hingga pangkat 3 per min 1 plus 1 per min tak hingga pangkat 3. Semua yang dibagi tak hingga ataupun min tak hingga jawabannya 0. Berarti min 1 plus 0. Hasilnya min 1. Berarti jawabannya apa? Minus 1. Jawabannya minus 1. Bukan 1. Untuk yang X mendekati tak hingga. Jawabannya minus 1. Nah, di sini coba. Nah, dari grafik ketahuan. Kalau X mendekati tak hingga, Fx-nya mendekati 1. Di sini juga kalau X mendekati min tak hingga, Fx-nya mendekati minus 1. Pak, berarti kita pakai grafik, bisa ya Pak? Langsung melihat dan mengetahui fungsi Fx-nya mendekati apa. Ini panah harusnya ya. Nah, bisa. Salah satu solusi untuk menyelesaikan limit ya grafik. Salah satu caranya. Jadi nggak harus kalian pakai prosedur analitis ya, yang tadi saya terangkan itu analitis. Nggak harus. Kalau kalian sukanya grafik, pakai grafik. Ya. Kalau kalian sukanya grafik, pakai grafik. Kalau kalian sukanya pakai metode yang lain yang mungkin lebih cepat, pakai itu. Aplikasi pakai. Aplikasi mungkin yang saya terangkan itu ada. Ini saya menggunakan Maple ya, kalkulus. Kemudian di sini mungkin saya menyampaikan metode limit. Nah, saya kasih contoh mungkin. Di sini tinggal saya nulis. Limitnya apa nih? X pangkat 3 min, tadi X pangkat 3 minus berapa? X pangkat 3 minus 2, nilai mutlak X pangkat 3 plus 1. X pangkat 3 minus 2, ini saya kurung dulu, per nilai mutlak X pangkat 3 plus 1. Plus 1, oke. Ini jangan lupa saya kurung. Nah, untuk X mendekati berapa? Infinity. Start. Nah, ini ya. Ini. Oh, maaf. Minus infinity. Kalian juga bisa menggunakan Wolfram Alpha ya. Tahun kemarin saya menerangkan pakai Wolfram Alpha. Tahun ini saya nyoba aplikasi ini ya, Maple namanya. Nah, di sini dijelaskan ada next step, all step. All step itu berarti analisisnya diajarkan. Oke, ini berarti di sini ada yang salah apa ya? Oh, menggunakan hospital move. Next step, the qualifier
Oke, coba saya minus satu dikali. Coba. Oh, oke. Minus 100.000 aja coba. Minus 1000 dulu ya. Minus 1000 all step. Nah, ternyata kalau langsung infinity nggak bisa. Di sini berarti jawabannya apa? Minus 1000 minus berapa ini dibagi segini. Gitu. Dan ini kalau saya buat dalam bentuk pecahan, ya, itu akan menjadi minus 1, mendekati minus 1. Ini kalau kalian sederhanakan itu akan menjadi mendekati minus 1. Di sini juga saya belum terlalu banyak explore aplikasi ini, jadi nggak usah saya explore sekarang. Jadi minus infinity belum bisa. Oke, nggak apa. Nah, jadi pakai apapun metodenya, gitu ya. Kalau kalian pakai grafik maupun. Nah, ini ada soal. Tentukan limit akar 9x kuadrat plus x min 3x untuk x mendekati tangga. Dan di sini kalau saya melihat grafiknya, berarti ini mendekati sesuatu. Nah, ini jawabannya. Mendekati sesuatu ini berapa? Jadi kalau x mendekati tak terhingga, fx-nya mendekati berapa? Nah, kelemahan dari grafik, kita nggak bisa mengetahui secara pasti angkanya. Itu. Kelemahan dari grafik, kita nggak bisa mengetahui secara pasti angka tersebut. Tapi kalau kita menggunakan analitis atau aplikasi, maka kita bisa mengetahui secara pasti. Coba saya pakai ini. Akar 9x kuadrat plus x. Akar 9 kali x pangkat 2 plus x. Oke. Min 3x. Oke. Aduh, maaf. Akar 9 kali x pangkat 2 plus x min 3x. Kayak gitu. Akar, oke, min 3x sudah. X-nya mendekati, sepertinya kalau positif bisa. Infinity. Start. Oh, ini harusnya algebra expression. Oh, algebra. Berarti ini pangkat. Saya buat pangkat setengah. Gitu ya. Algebra expression. Kenapa? Oh, ini. Mohon maaf nih. 3x-nya belum saya kalikan. Oh, ini infinity-nya saya salah. Nah, ini ya. Jadi kalian harus jeli dengan, kalau kalian menggunakan MATLAB atau menggunakan aplikasi apapun, kalian harus tahu. Jeli dengan cara penggunaannya. Nah, kalau udah dapat, baru kalian bisa all step. Coba all step. Nah, di sini ada step-step yang diajarkan. Step-stepnya malah diberitahu. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kalian mungkin bisa belajar cara menguraikannya lagi. Kok bisa dapat kayak gini? Bagaimana ya? Oh, dikalikan seperti ini. Seperti ini. Nanti akan didapatkan nilainya berapa? 1/3 plus akar 9. 1/3 plus akar 9. 1/3 plus akar 9 bagaimana itu? Nilainya berapa? Nah, berarti kita butuh yang namanya angka lagi. Ya. Kita butuh aplikasi lagi. Jadi kalau kita mau menggunakan aplikasi, jangan cuma satu. Mungkin kalau kalian kerja, berarti di dunia kerja, berarti ya kalian harus menguasai beberapa aplikasi. Saya coba akan menguraikannya di Excel ya, nggak usah terlalu detail. Sama dengan 1/3 plus akar 9. Oke, jawabannya 0,167. 0,167. Berarti di sini berarti saya punya angka pastinya. Kalau secara grafik saya nggak dapat angka pastinya, tapi kalau dengan menggunakan aplikasi saya tahu angkanya 0,167. Nah, itu. Nah, ini aplikasi, salah satu penggunaan dari limit di time. Suatu pabrik produksi kursi mewah mengestimasi total biaya pembuatan ekskursi ya sebesar, rumus bagi berikut, dolar setiap tahun. Rata-rata biaya pembuatan ekskursi itu adalah
Jadi kalau ini seluruh kursi, ekskursi, sejumlah ekskursi. Tapi kalau satu kursinya, itu berarti ini. Ini berarti satu kursi. Tentukan nilai dari limit Cx untuk X mendekati tangga dan apa maknanya. Berarti ngitungnya limit tangganya, nanti ketemu apa? 350. Maknanya apa? Maknanya ternyata semakin banyak produksi kursi, itu biaya satu kursinya itu semakin kecil. Biaya satu kursinya semakin kecil, mendekati 350. Artinya nanti ada kondisi memproduksi 1000 kursi, 2000 kursi, biayanya cuma satu kursinya $350. Satu kursinya. Satu kursinya. Tapi kalau kita memproduksi hanya satu kursi, dua kursi, itu biayanya malah tinggi. Biayanya malah tinggi. Kalau memproduksi dua kursi, biayanya segini. Kalau empat kursi segini. Tapi kalau mungkin memproduksi 1000 kursi, biayanya hanya di sini. Kalau memproduksi sekitar 1000 kursi, berarti satu kursinya itu hanya 350. Tapi kalau memproduksi dua kursi, berarti satu kursi ya, itu berarti kalau saya hitung berdasarkan fungsi tadi, oke, berarti harga satu kursinya itu habis di 100.350 dolar. Nah ini mahal. Ini kenapa seperti itu? Karena mungkin biaya operasional, bayar pegawai, bayar alat-alatnya dan lain sebagainya itu yang makanya setiap perusahaan harus memperhitungkan ini. Oke, nah ini ya. Saya akan menyatakan juga, mungkin ada satu poin yang akan saya sampaikan. Jadi selama kita belajar limit, turunan, dan turunan implisit itu kita hanya mempelajari sebatas teori. Jadi kita masih merasa kita itu sebagai pelajar. Tapi ketika kita sudah masuk berkaitan dengan laju yang berkaitan, ini ya, kita masuk ke materi topik laju berkaitan, optimisasi, dan integral, maka kita akan merasa itu petualangan. Nanti kalian akan merasa itu. Karena penerapannya banyak. Ternyata penerapannya banyak dalam dunia kerja. Dan kalian tidak mengerjakannya secara manual, tapi menggunakan aplikasi. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai limit tangga.